mengikuti pembelajaran Ibu hari ini? Siap. Ada yang masih ingat apa yang dikatakan dengan data tunggal? Ya, Rindi, apa data tunggal? Jumlah datanya sedikit. Jumlah datanya sedikit. Ada lagi yang mau menambahkan? Saya Bu. Oke. Biasanya mudah dipahami dan dibaca. Iya, betul. Biasanya mudah dipahami dan mudah dibaca. Karena datanya memang jumlahnya yang sedikit itu, sehingga mudah dipahami dan mudah dibaca. Kemudian, apa perbedaan antara median dan modus? Ada yang masih ingat? Iya, Najwa, silakan. Median adalah nilai data dan modus adalah nilai yang paling sering muncul. Oke, median adalah data tengah dari data yang disajikan, sedangkan modus adalah nilai yang paling sering Muncul. Berarti kalian masih ingat ya tentang median dan data pada data tunggal. Dasarnya, yang pertama menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan data. Itu untuk pengetahuannya. Untuk keterampilannya, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data. Untuk untuk MEA atau ukuran rata-rata itu pada pertemuan kemarin Ibu sudah jelaskan ya. Jadi kita akan belajar tentang median dan modus pada data. Selanjutnya, tujuan pembelajarannya. Melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model PJBL, Project Based Learning, yang dipadukan dengan metode diskusi kelompok, tanya jawab, penugasan, dan pendekatan saintifik, peserta didik diharapkan mampu. Yang pertama, menentukan dan menafsirkan median pada data berkelompok dengan tepat. Kemudian yang kedua, menentukan dan menafsirkan modus pada data berkelompok dengan tepat. Dan yang terakhir adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran median dan ukuran modus pada data berkelompok dengan tepat. Kalian akan mengerjakan LKPD secara berkelompok. Jadi kalian gabung dengan teman-teman sekelompok kalian. Apa yang harus kalian kerjakan? Yang pertama, kalian diskusikan dengan kelompok tentang permasalahan yang sudah kalian kumpulkan. Itu yang pertama. Yang kedua, silakan kalian buat tabel distribusi frekuensi berdasarkan data yang diperoleh. Kemudian yang ketiga, kalian tentukan median dan modus dari data yang telah kalian kumpulkan. Dan yang terakhir, kalian buat laporan sederhana. Itu sebagai tugas proyeknya. Nah, sebenarnya untuk apa sih kita belajar statistika dalam kehidupan sehari-hari ini? Pada pembelajaran hari ini kita belajar statistika. Sebenarnya untuk apa? Apakah ada manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari? Coba, ada yang mau acungkan tangan mungkin? Ya. Untuk mencari rata-rata nilai rapot. Untuk mencari rata-rata nilai rapot, boleh. Karena rata-rata itu adalah bagian dari ilmu statistika. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Ya. Untuk menghitung suara pada pemilu, Bu. Iya, pada pemungutan suara ya itu juga digunakan ilmu statistika, yaitu rataan gitu. Ada lagi? Ada lagi? Kalau kalian mau melanjutkan ke jenjang selanjutnya, nanti di perkuliahan nanti, kalian nantinya akan bertemu dengan tugas akhir, menyusun skripsi. Nah, ilmu statistika ini yang akan kalian gunakan untuk mengolah data di dalam skripsi itu. Itu ya. Dan selanjutnya, nah ternyata BPS juga sering menggunakan ilmu statistika untuk berbagai kepentingan. Misalnya, pemerintah bisa mengetahui kondisi masyarakat lewat data BPS. Ternyata sangat
kalian ambil dari video pembelajaran yang baru saja saya? Siapa yang mau menjawab? Ya, siapa yang mau ambil kesimpulan? Siapa? Ayo. Kesimpulannya apa aja? Langkah-langkah dan rumus media. Langkah-langkah dan rumus media. Nah, di sini Ibu menggunakan PJBL atau project, maka kalian dituntut untuk membuat proyeknya. Proyeknya itu tadi adalah laporan sederhana. Nah, lembar kerja proyeknya juga harus diisi nanti dalam harus diisi bersama kelompoknya. Apa yang diisi? Yang pertama adalah kalian harus mengisi judul proyeknya. Jadi judul proyeknya nanti sesuai dengan permasalahan yang kalian ambil. Kemudian yang kedua, tempat pengerjaan proyek. Berarti di mana kalian mengerjakan proyek? Iya, di sekolah atau di SMA Negeri 1 Mangunjaya. Alat dan bahan berarti sesuai dengan permasalahan yang diambil. Waktu pelaksanaan, kemudian deskripsi pelaksanaan proyek dan hasil kegiatan, silahkan kalian diskusikan bersama kelompoknya masing-masing. Dengan data tentang tinggi badan ya? Berapa orang yang kalian kumpulkan? 40 orang tuh. Ada 40 orang. 40 orang siswa membutuhkan berapa hari untuk mengumpulkan data itu? 1 hari cukup. Kemudian sudah pada tabel distribusi frekuensinya. Sekarang kita cocokkan di sini. Ini tinggi badan yang kalian dapatkan ada berapa orang? Ada 40. Kemudian kelas pertama tinggi badannya 141 sampai 145. Di sini terkecil ya, 141 ya. Sampai dengan 145 ada 5 orang. 146 sampai 150 ada 8 orang. Dengan 151 sampai 155 ada 10 dan 156 sampai 160 ada 7. 161 sampai 165 ada 6, 166 sampai 170 ada 4. Ada 4 orang, berarti jumlah siswanya 40 sama dengan ini ya. Nah, yang Ibu tanyakan 141 sampai dengan 145 berarti itu panjang kelasnya berapa? 5. Ada 5. Apakah semua ini 5 semuanya? Setiap kelasnya? Kelasnya sama. Berarti sama. Tinggal lanjutkan ke distribusi frekuensi kumulatifnya ya untuk mencari nilai median dan kelompok berapa ini? Progresnya sampai mana? Iya. 50 kita cocokkan dengan data hasil ulangan matematika yang kalian ada 40 juga ya? Sengaja ya 40 biar ingat ya? Dimulai dari 50. Apakah di sini terkecilnya 50? Iya. 55, tapi di sini dibuat ke dalam 50 ya. Jadi yang nilainya antara 50 sampai dengan 55 itu ada berapa orang? Ada 5 orang. Ini berarti menjadi berapa kelas ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 7 kelas. Nah, sekarang setiap kelasnya intervalnya sama nggak? Panjang kelasnya sama nggak? 50 sampai ke 55 berarti berapa panjangnya? 5. Ada 5. Kalau yang kedua sama ya, berarti semua kelas mempunyai panjang yang sama. Silakan dilanjutkan ke tabel distribusi frekuensi kumulatif untuk mencari median ya. Ada yang mau ditanyakan? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Merin Berliani dan Kalista Salsabila. Kami yang dari kelompok 4 akan mempresentasikan proyek yang kami susun. Proyek yang kami pilih adalah data nilai ulangan geografi. Tempat pengambilan data di SMA Negeri 1 Mangunjaya pada pertemuan yang lalu. Ya, waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan data kurang lebih 1 hari. Alat dan bahan yang digunakan berkas ulangan geografi, buku tulis, dan pensil untuk merekam. Setelah data terkumpul, kemudian kami olah sesuai petunjuk di LKPD, yaitu membuat tabel distribusi, mencari median dan modus dari data. Silakan kasih tanggapan untuk kelompok terakhir, kelompok 4. Rindik dari kelompok
Dari kelompok 1. Kelompok 1, silakan tanya. Tadi kan dijelasin di situ ada D1 dan D2. Apa sih yang dinamakan D1 dan D2? Boleh dijelaskan dari detailnya biar paham. D1 adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya, sedangkan D2 frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sesudahnya. Kesimpulan apa yang bisa kalian peroleh dari hasil diskusi yang kita lakukan pada hari ini? Silakan. Oke, ini Langkah-langkah menentukan median. langkah-langkah menentukan median. Apa saja langkah-langkah menentukan median? Yang pertama adalah membuat tabel distribusi membuat tabel distribusi frekuensi. Yang kedua, Menentukan kelas median di bawah panjang kelas. ya, menentukan kelas median, tepi bawah, dan panjang Kelas. Kalian siapkan kertas 2 lembar dan di slide di sana ada 5 soal yang harus kalian isi. Waktu yang digunakan adalah 20 menit. Jadi silakan kalian gunakan waktu seefektif mungkin. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, Ibu ingatkan lagi pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang materi pengukuran data, penyebaran data. Nah, sebelum kalian bertemu lagi dengan itu pada pertemuan selanjutnya, silakan kalian buka kembali buku sumbernya atau boleh dari internetnya, kemudian baca apa sih yang dimaksud dengan pusat penyebaran data. Kemudian apa lagi yang termasuk ke dalam pusat penyebaran data. Nanti kalau misalnya ada yang ditanyakan atau kurang dipahami, silakan kalian tulis dalam buku catatan, kita diskusikan pada pertemuan yang akan datang. Bisa dipahami? Sebelum pulang, mari kita berdoa mulai. Sikap, salam.